Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video ini saya akan sharing ya. Jadi saya melihat memang perlu ada informasi baru ya untuk mahasiswa, untuk pelajar juga, bahwa sekarang kita sudah harus bisa terbuka dengan informasi. Nah, dari informasi ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat juga ya. Nah, untuk itu kiranya ini perlu disampaikan kepada semuanya. Ada aplikasi atau web apps ya yang dapat digunakan untuk pembelajaran, terutama bagaimana sih kita menggunakan mind map. Jadi kalau kita sebut bahwa kita mencoba untuk menyederhanakan materi, maka alangkah baiknya memang menggunakan mind map. Nah, cuman ada kesulitan-kesulitan tersendiri bagi pelajar maupun mahasiswa ketika mencoba untuk menggunakan mind map dan kita tidak punya keterampilan ya untuk mencoba menggunakannya ya. Entah itu bagaimana menggarisnya dan lain sebagainya. Dan itu juga membutuhkan banyak alat yang digunakan. Nah, sementara itu perkembangan teknologi semakin dimudahkan dengan adanya mind map online ya. Jadi semua yang kita mau untuk bisa menggunakan mind map ya kita gunakan mind map online. Nah, dalam gambar ini misalkan saya bisa membandingkan nih ya, mana yang lebih kreatif untuk bisa menggunakan mind map. Saya pikir soal kreativitas mungkin masih debatable. Nah, tapi kemudian ketika kita bilang mana yang lebih efektif dan mana yang lebih memungkinkan untuk bisa kita maksimalkan untuk digunakan. Nah, yang saya lihat memang sekarang berarti yang menggunakan komputer ataupun laptop dan itu bisa digunakan mind map gitu ya. Nah, kalau sekiranya yang manual bagaimana? Ya tentu akan lebih banyak waktu yang dibutuhkan, tapi kembali lagi mana yang lebih efektif ya. Nah, saya pikir sekarang sudah waktunya untuk kita beralih ke bagaimana penggunaan mind map sebagai langkah tepat ya, mind mapnya dengan berbasis web. Kenapa saya bilang bahwa mind mapping ini bisa kita gunakan ya untuk bisa sebagai salah satu langkah menjadikan materi itu lebih mudah kita pahami. Nah, jadi kalau kita materinya terlalu banyak berlembar-lembar, maka langkah baiknya kita coba efisienkan menjadi satu lembar, sehingga pemahaman kita terhadap materi tersebut bisa bercabang, tapi kita sangat-sangat bisa memahaminya. Nah, dan juga efektif efisien ya. Sekarang misalkan kita sudah paperless ya, kita tidak lagi menggunakan kertas. Nah, jadi solusinya apa ya? Kita solusinya menggunakan berbasis apps ya, berbasis aplikasi. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah kita agar materi yang kita dapatkan kita lebih bisa memahami, lebih bisa mengaplikasikan karena kita menggunakan mind map. Setuju ya? Dalam proses belajar kita bisa mengarahkan siswa, kita bisa mengarahkan mengarahkan kepada semua pendidik ya, mengarahkan ke semua siswanya untuk bisa menggunakan mind map online. Nah, ini sebagai salah satu yang saya katakan bahwa efektivitas itu perlu ya di era sekarang. Jadi jangan mau ribet ya istilahnya gitu ya. Jadi lebih baik efektif, lebih bisa kita maksimalkan sehingga waktu yang tersisa kita bisa gunakan untuk hal lain. Nah, karena itu saya katakan lebih efektif menggunakan mind map apps ya. Nah, ini saya informasikan beberapa web apps mind map yang mungkin saja ini bermanfaat untuk kalian. Apakah nanti bisa digunakan? Mudah-mudahan bisa ya, sehingga tidak ada kesulitan bagi kalian. Oke, ini
Pertama, Kialo.com. Nah, Kialo.com ini salah satu media mind map yang bisa dipakai oleh kalian. Nah, ini Kialo.com ya. Silakan nanti coba cek Kialo.com. Jadi Kialo.com itu ternyata memudahkan. Ada yang menggunakan untuk for educators, dan berarti kan untuk pendidik ya. Kialo-edu.com. For public use Kialo.com. Nah, ini ada pilihan. Terus ada Critly.com. Critly.com bisa dipilih ya, Critly.com ini oleh kalian. Terus lagi ada xmind.net. Nah, xmind.net nih udah kebayang ya, seperti ini nanti bentuknya, xmind.net ya. Terus Fangig ya, Fangig ya, Fangig.com ya. Nah, ini menarik juga ya, ini kan terlihat ya gambarnya. Nah, terus kalau selanjutnya apa nih? Bubs.us ya, bubbl.us. Ini jangan salah ya nanti menulisnya. Sepertinya ini menarik juga ya. Bubs.us ini bisa digunakan untuk mind map ya. Terus ada Miro.com. Nah, Miro.com ini juga bisa ya. Terus ada Mindmap ya, Mindmap.com ya, Mindmap.com ya. Terus lanjut Mindmaster.com. Mindmaster ini hampir sama namanya ya, Mindmap.com, Mindmaster.com. Terus ada lagi Gitmind.com ya, Gitmind.com. Oke, nah sekarang coba kita bahas sebentar ya. Menggunakan web apps mind map itu sebenarnya kan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalkan ketika untuk kebutuhan materi pembelajaran, materi ajar ya, atau materi yang harus dirangkum sehingga dibutuhkan lebih cepat ya, gunakanlah sesuai dengan kebutuhan menggunakan web apps mind map tadi ya. Pilihlah yang menjadi kemudahan dan menjadi yang paling disukai, karena di situ tuh kan banyak ya. Nah, terus apalagi juga jangan lupa untuk bisa menjadikan web app itu sebagai salah satu tools ya, yang memudahkan mahasiswa ataupun pelajar menggunakan mind map. Selanjutnya, kalau misalkan membutuhkan, ternyata di situ kan ternyata ada pricing ya. Jadi ada pilihan ketika ingin dilanjutkan untuk bisa mendapatkan fitur-fitur, maka mau tidak mau harus membayar kepada developernya. Nah, di sinilah mudah-mudahan beberapa informasi tentang mind map tadi, web apps mind map ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, tujuannya agar kalian bisa menggunakan web apps mind map ini sebagai tools, dan kalian dapat memahami seluruh materi yang didapatkan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bagi yang sudah menggunakan salah satu di antaranya, silahkan komentar di bawah ya. Silakan berbagi pengalamannya, mudah-mudahan bisa menginfluence yang lain yang belum nonton, agar kita bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.